Di pesta pernikahan mantan suami dengan gundiknya, aku datang bersama suami baruku yang kaya dan bayi yang baru kulahirkan. Akan kubuat mereka menyesal karena sudah menuduh wanita mandul dan miskin. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit sore di kota itu selalu tampak sama bagi Rini, kelabu, berat, dan seolah menyimpan kisah yang tak pernah rampung. Di balik jendela kamar kos sederhana seluas 3x4 meter, ia duduk diam sambil menatap tumpukan pakaian yang baru saja disetrikanya. Sejak perceraian 6 bulan lalu, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi dapur luas dengan perabot lengkap seperti dulu. Tidak ada lagi kamar tidur besar dengan sprei mewah pemberian mertuanya. Yang tersisa kini hanya ruang kecil berbau lavender dari pengharum ruangan murah yang ia beli di minimarket. Namun bagi Rini, tempat kecil ini jauh lebih terasa seperti rumah dibandingkan rumah megah yang pernah ia tinggali bersama Fajar, mantan suaminya. Rini mengusap pipinya perlahan, seolah menghapus bayangan-bayangan masa lalu yang terus berputar tanpa henti. Meski ia sudah berusaha keras melupakan, suara-suara kasar yang pernah ia terima tetap membekas. Perempuan apa kamu ini? Sudah miskin, mandul pula. Gimana masa depan keluarga kalau kamu nggak bisa kasih aku keturunan? Rin? Kamu cuma beban. Ingat itu. Setiap kata itu seperti anak panah yang tertancap dalam-dalam di hatinya. Rini mengembus napas panjang, menegakkan punggung. Ia tersenyum kecil pada diri sendiri. Tapi aku masih hidup, dan aku baik-baik saja. Gumamnya pelan. Di luar, suara motor dan teriakan anak-anak gang terdengar samar. Kota bergerak, dan begitu pula hidupnya. Sejak bercerai dari Fajar, Rini bekerja sebagai admin keuangan di sebuah perusahaan besar. Pekerjaannya mengharuskannya teliti, cepat, dan siap lembur kapanpun. Kos kecil yang ia tinggali berada tak jauh dari kantor, sehingga ia selalu pulang paling malam dan datang paling pagi. Meski melelahkan, pekerjaan itu membuatnya merasa berharga. Dan di antara semua hal yang membuat pekerjaannya terasa lebih ringan, sosok Gri, direktur sekaligus pemilik perusahaan tempatnya bekerja, adalah yang paling mempengaruhi Rini. Gri selalu tampil rapi dengan kemeja putih dan jas hitam yang pas tubuh. Rambutnya selalu tersisir rapi, dan aroma parfum kayu manis, maskulin namun hangat, biasa menyelimuti ruangan setiap kali ia berjalan melewati area kerja. Namun bukan penampilan Gri yang membuat Rini menghormatinya, melainkan caranya memperlakukan semua orang dengan adil dan manusiawi. Bagi Rini, Gri adalah contoh pria yang tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, dan tidak perlu merendahkan orang lain untuk dihormati. Sore itu, setelah menyelesaikan laporan bulanan, Rini merapikan meja kerjanya. Langkah-langkah perlahan mendekat dari arah belakang membuatnya menoleh. Gri berdiri di sana, dengan senyum hangat yang jarang ia berikan pada orang lain. Rini, kamu lembur lagi? Tanya Gri dengan nada yang tidak berniat menghakimi. Rini tersenyum kecil. Iya, Pak. Biar besok tidak menumpuk. Gri mengangguk. Kamu pekerja keras. Ya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Tubuhmu nanti bisa protes. Rini tertawa kecil. Tawa yang bahkan ia sendiri jarang dengar dari bibirnya. Aku sudah biasa, Pak. Lagi pula, bekerja membuat kepalaku lebih tenang. Gri menatapnya sejenak, seolah melihat sesuatu di balik mata redup Rini. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Kalau begitu, hati-hati pulang. Sudah malam. Saya pulang dulu, Pak. Saat Rini melangkah keluar dari kantor, ia belum menyadari bahwa perhatian lembut Gri itulah yang perlahan akan membuka kembali hatinya yang lama membeku. Malam semakin pekat ketika Rini sampai di kosnya. Ia menyalakan lampu, meletakkan tas, dan duduk di sudut kasur. Hening, hanya terdengar detak jam dinding. Di meja kecil, terdapat sebuah kotak berisi cincin pernikahan lamanya. Rini sempat berpikir untuk menjualnya, tapi entah mengapa selalu mengurungkan niat setiap kali hendak mengangkat kotak itu. Ia membuka kotaknya lagi, menatap cincin kusam itu. Fajar. Nama itu masih terasa pahit di lidahnya. Terlintas jelas kenangan ketika Fajar dan keluarganya menuduhnya mandul. Rini menangis berhari-hari, pergi ke dokter seorang diri untuk membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan hasilnya? Normal.
Tidak ada masalah. Dokter berkata ia bisa hamil kapan saja. Tapi Fajar tidak pernah mau mendengar. Ia lebih percaya omongan ibunya yang selalu menyalahkan Rini atas kegagalan hidup mereka. Hingga akhirnya, sebuah pengakuan yang menghancurkan semuanya datang. Aku mau cerai, Rin. Me sudah hamil, dan itu bukti kalau masalahnya ada di kamu. Rini memejamkan mata. Hatinya kembali perih. Cincin itu ia masukkan lagi ke dalam kotak. Kali ini lebih tegas. Ia sudah tidak ingin hidup dalam kenangan. Saat ia hendak mematikan lampu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor kantor. Besok ada meeting pagi. Jangan terlambat. Geri. Rini tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah lama, dadanya terasa hangat. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Atau sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum tahu. Tapi takdir sedang mulai bergerak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rini tidur tanpa menangis. Pagi itu udara masih basah oleh embun ketika Rini melangkah keluar dari kos. Rambutnya yang tertutup rapi oleh jilbab pastel terlihat bersih dan segar. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam sederhana, pakaian yang paling ia sukai karena membuatnya merasa profesional meskipun murah. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru, namun penuh tekad. Setiap pagi sejak ia bercerai, Rini selalu berjalan kaki menuju kantor. 15 menit perjalanan yang menjadi waktu paling damai dalam hidupnya. Suara angin, aroma roti dari toko kecil yang dilewatinya, dan hiruk-pikuk kota yang mulai bergerak. Walau hidupnya sederhana, ada ketenangan baru yang tidak pernah ia dapatkan ketika masih bersama Fajar. Sesampainya di kantor, suasana ruangan sudah ramai. Karyawan berlalu lalang membawa berkas. Suara mesin fotokopi, touch keyboard, dan telepon berdering membuat kantor itu terasa hidup. Rini masuk ruangannya, meletakkan tas, dan mulai menyalakan komputer. Ketika ia sedang memeriksa laporan keuangan, suara langkah berat namun tenang dari arah lorong terdengar. Hanya satu orang di kantor yang memiliki langkah setertata dan seterukur itu. Geri. Pintu ruangan Rini diketuk 2 kali sebelum terbuka. Geri muncul dengan kemeja putih yang menonjolkan karisma dan wibawanya. Senyumnya lembut. Tidak dibuat-buat. Pagi, Rini. Sapanya? Pagi, Pak. Meeting mulai jam 9. Pastikan semua laporan bulan lalu sudah siap, ya? Sudah saya susun, Pak. Tinggal menunggu tanda tangan saja. Geri mengangguk. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Rini, rasanya seperti mendapatkan hadiah kecil yang menghangatkan hati. Ia masih belum terbiasa mendapatkan penghargaan setelah bertahun-tahun dihina, dicaci, dan direndahkan. Kadang, ia bahkan bingung bagaimana harus menerima kebaikan Geri. Setelah meeting selesai, Rini kembali ke ruangannya. Kali ini ia membawa segelas teh hangat yang tadi disediakan untuk semua peserta meeting. Saat ia hendak duduk, kepala terasa sedikit berputar. Ia memegang sudut meja, mencoba menenangkan diri. Sejak perceraian, ia memang sering kelelahan. Namun hari ini terasa lebih berat. Pintu diketuk lagi. Rini, kamu baik-baik aja? Geri berdiri di ambang pintu, tatapannya cemas. Rini buru-buru berdiri tegak. Baik, Pak. Cuma agak pusing. Kamu makan pagi? Sedikit. Geri masuk tanpa diminta, memeriksa sekilas wajah Rini. Kamu pucat. Biar saya antar ke klinik kantor. Tidak perlu, Pak. Saya cuma kurang tidur. Namun Geri tidak percaya begitu saja. Meski kalem, ia punya intuisi kuat. Kalau kamu pingsan di kantor, saya yang repot. Ayo. Rini tertawa kecil. Kok saya jadi merepotkan Bapak terus? Tidak apa-apa, jawab Geri dengan nada yang, entah, terlalu hangat untuk seorang bos. Saya bos yang baik. Kan harus menjaga karyawannya. Nada bercanda itu membuat Rini sedikit tersipu. Sesuatu dalam hatinya bergerak, halus namun nyata. Sore harinya hujan turun deras. Karyawan lain menunggu hujan reda, tapi Rini hanya membawa jaket tipis. Ia berdiri di bawah atap kantor, menatap derasnya air yang jatuh. Rini. Geri muncul lagi, membawa payung besar berwarna hitam. Kamu nggak bawa payung? Rini menggeleng.
Kalau begitu, ayo. Saya antar kamu pulang. Rini hampir menolak. Tapi Gri sudah berdiri di sampingnya sambil membuka payung. Jalan kaki di hujan begini bisa bikin kamu sakit. Alasan yang terlalu sederhana untuk ditolak. Dalam perjalanan menuju kos, Rini berjalan di samping Gri sambil menunduk. Mereka tidak banyak berbicara. Namun suasana terasa sangat nyaman. Rini jarang merasa setenang itu di dekat seorang pria. Ketika sampai di depan kos, Rini membungkuk sedikit. Terima kasih banyak, Pak. Saya nggak enak kalau sering merepotkan. Kamu nggak merepotkan, jawab Gri lembut. Hati-hati di dalam, ya. Sebelum pergi, Gri melihat ke arah pintu kos yang kecil dan catnya mulai mengelupas. Wajahnya berubah, seperti menahan sesuatu. Namun ia tidak berkata apapun. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan Rini yang masih menatap punggungnya menghilang di tikungan. Malam itu, setelah mandi dan mengganti baju, Rini duduk di kasurnya sambil memegang ponsel. Ia membuka galeri berisi foto-foto masa lalunya bersama Fajar. Semua terlihat palsu. Senyum Rini dalam foto-foto itu tampak dipaksakan. Matanya tidak berbinar. Ia memandangi foto pernikahan mereka. Salah satu hal yang paling sulit ia buang. Rini menekan tombol hapus. Foto itu hilang. Lega luar biasa mengalir di dadanya. Hari ini, ia menyadari satu hal penting. Hidupnya tidak lagi bergantung pada seseorang yang tidak pernah menghargainya. Perlahan, ia mulai merangkak kembali, bangkit, meski masih penuh luka. Saat ia hendak tidur, ponselnya berbunyi. Pesan dari Gri. Sudah sampai rumah? Rini tersenyum. Ia membalas. Sudah, Pak. Terima kasih. Balasan menyusul beberapa detik kemudian. Istirahat. Besok kerja lagi. Rini memeluk ponselnya sambil menarik selimut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diperhatikan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena seseorang benar-benar peduli. Di luar, hujan masih turun. Namun di hati Rini, sebuah hangat kecil mulai tumbuh. Perlahan, namun pasti. Pagi itu, Rini terbangun dengan perasaan yang berbeda. Lebih ringan, lebih penuh harapan. Cahaya matahari menerobos tirai tipis kosnya dan membuat ruangan mungil itu terasa sedikit lebih hangat. Setelah semua luka yang ia lalui, sedikit rasa tenang saja sudah terasa seperti keajaiban. Ia duduk di tepi kasur, memijat pelipisnya pelan. Aku harus hidup lebih baik, demi diriku sendiri, bisiknya. Sejak perceraian, Rini berjanji pada dirinya bahwa ia akan membangun hidup baru, pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Ia tidak ingin lagi mengorbankan hidup untuk orang yang tidak menghargainya. Ia ingin berdiri tegak atas namanya sendiri. Dan pagi itu, ia memulai harinya dengan senyum kecil. Di kantor, suasana terasa lebih cerah dari biasanya. Rini tampak lebih rapi, lebih segar, dan lebih percaya diri. Bahkan beberapa rekan kerja yang biasanya tidak terlalu memperhatikannya kini mulai menyapanya lebih ramah. Wah, Rin, kok kelihatan glowing hari ini? Ujar Rara, rekan satu timnya. Rini tertawa kecil. Mungkin karena tidurku cukup. Rara memicingkan mata curiga. Atau karena perhatian seseorang? Rini terkejut. Maksudmu? Ya, siapa lagi? Pak Gri kan makin sering kelihatan ngobrol sama kamu. Rara terkikik penuh gosip. Pipi Rini memanas. Ia buru-buru menggeleng. Ah, nggak mungkin. Pak Gri kan, bos besar. Tapi perhatian dia ke kamu beda. Loh? Rini hanya tersenyum malu dan memilih kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak berani berpikir terlalu jauh. Dunia Gri sangat berbeda dari dunianya. Tidak mungkin pria seperti itu tertarik pada perempuan sederhana seperti dirinya. Namun, perkataan Rara membuat jantungnya sedikit berdebar. Siang hari, Rini mendapat tugas untuk mengantar laporan keuangan ke ruang direktur. Ia mengetuk pintu perlahan. Masuk. Suara bariton Gri terdengar dari dalam. Rini membuka pintu. Gri sedang duduk di balik meja kerjanya, wajah serius, namun berubah hangat ketika melihat siapa yang datang. Oh, Rini, laporannya sudah selesai? Rini mengangguk. Sudah, Pak. Ini berkasnya. Saat ia menyerahkan berkas itu, jarak mereka sangat dekat. Rini bisa melihat jelas wajah Gri, tenang,
dewasa, dan penuh wibawa. Ia buru-buru menunduk agar tidak terlalu lama menatap. Geri menerima berkas itu dan meletakkannya di meja. Terima kasih. Kamu sudah bekerja sangat baik belakangan ini. Rini tersenyum kecil. Saya hanya melakukan tugas saya, Pak. Tapi kamu melakukannya lebih dari sekadar tugas. Nada Geri terdengar tulus. Lalu, seolah menyadari suasana mulai terlalu hangat, Geri membersihkan tenggorokannya. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk bilang ke saya. Rini mengangguk sopan dan keluar dari ruangan sambil menutup pintu perlahan. Di luar, ia menyandarkan punggung ke dinding singkat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa perhatian kecil Geri bisa begitu membuatnya gugup. Bulan demi bulan berlalu. Hidup Rini benar-benar mulai berubah. Ia sudah tidak lagi menangis saat malam tiba. Ia mulai belajar mengelola keuangan dengan lebih baik, bahkan berhasil menabung sedikit demi sedikit. Rara sering mengajaknya hangout, membuatnya tidak lagi merasa sendirian. Rini juga mulai merawat dirinya, bukan untuk pria manapun, tetapi untuk dirinya sendiri. Setiap pagi ia memakai bedak tipis, merapikan jilbab dengan hati-hati, dan memilih baju yang membuatnya merasa percaya diri. Perubahan kecil tapi berarti. Dan perlahan, Geri menjadi bagian penting dalam perjalanan bangkitnya. Bukan karena ia selalu membantu, tetapi karena kehadirannya memberikan rasa aman yang selama ini hilang. Malam itu, setelah lembur, Rini pulang sendirian. Hujan rintik turun, namun tidak terlalu deras. Ketika ia melewati gang kecil menuju kosnya, ia melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di dekat pintu kos. Rini memperlambat langkah. Saat ia mendekat, jantungnya seakan berhenti. Pria itu menoleh. Mantan suaminya. Pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Pria yang meninggalkannya demi wanita lain, yang katanya sudah hamil. Rini terpaku di tempat. Sepulang kerja yang panjang dan melelahkan, ini adalah hal terakhir yang ingin ia lihat. Fajar mendekat dengan ekspresi sulit dibaca. Rini, suaranya serak. Kita perlu bicara. Rini menelan ludah, tangannya bergetar kecil. Aku tidak punya urusan lagi dengan kamu, ucap Rini pelan namun tegas. Tolong, Rin. Ini penting. Hati Rini dicekam kecemasan. Kenangan buruk berkelebat di kepalanya. Apa yang diinginkan Fajar? Mengapa ia muncul sekarang? Ada apa sebenarnya? Satu hal yang pasti. Hidup baru yang sedang ia bangun, kini perlahan diguncang lagi. Namun Rini bertekad satu hal, ia tidak akan jatuh seperti dulu. Tidak lagi. Bab ini adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Rini mematung di depan kosnya, tubuhnya kaku seperti tersambar petir ketika melihat Fajar berdiri di sana. Hujan rintik-rintik membasahi tanah, membuat udara malam terasa dingin dan menusuk. Namun dingin itu tidak ada apa-apanya dibanding dingin yang merayapi tulang Rini saat menatap pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Rini, kita bicara sebentar. Aku janji cuma sebentar, ucap Fajar dengan suara pelan. Rini mengepalkan tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin terlihat goyah, meski hatinya belum benar-benar sembuh. Kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan, jawab Rini tegas tanpa menatapnya lama-lama. Pergi, Jar. Aku lelah. Namun Fajar justru maju selangkah, seakan ingin mendekat. Wajahnya kini jauh lebih kusut dibanding saat terakhir Rini melihatnya. Penuh bayang-bayang gelisah. Rini, aku salah. Aku nyesel banget, ucapnya lirih. Rini menghela napas, menatapnya dengan mata yang tak lagi sama seperti dulu. Dulu ia selalu luluh. Dulu ia selalu percaya. Tapi yang berdiri di sini malam ini adalah wanita yang baru. Wanita yang belajar bangkit, meski pelan. Kamu datang hanya untuk bilang itu? Tanya Rini dingin. Fajar menelan ludah. Aku butuh bantuanmu. Rini tertawa kecil, getir. Sama orang yang kamu sebut mandul? Yang kamu hina? Yang kamu buang? Fajar menunduk. Rini, tolong dengar dulu. Tidak, potong Rini. Hidupku bukan lagi tempat kamu menumpahkan masalah. Hujan tiba-tiba turun lebih deras. Fajar terlihat basah, tapi ia tetap berdiri di sana seperti orang kehilangan arah. Rini ingin masuk ke dalam kos,
Namun langkahnya terhenti ketika Fajar berkata pelan. Wanita itu, dia bohong padaku. Rini memejamkan mata sejenak. Ia tidak ingin tahu. Tidak ingin peduli. Masa lalu itu sudah mati. Namun rasa penasaran menyenggol sedikit hatinya. Bohong apa? Nada Rini tetap datar. Dia? Fajar menggigit bibirnya. Dia nggak hamil. Semua cuma trik biar aku ninggalin kamu. Rini mengerutkan kening namun tetap menjaga ekspresi tetap dingin. Tentu saja. Ini bukan hal baru. Ia sudah menduga sejak lama. Namun mendengarnya langsung dari mulut Fajar membuatnya tersentak. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena ia benar-benar melihat betapa buruknya keputusan yang pernah ia bela mati-matian dulu. Waktu kamu pergi dari rumah itu sudah bukti, ucap Rini lembut namun menusuk. Tidak perlu alasan tambahan. Fajar terdiam, menatap Rini seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Sekarang aku tinggal sendiri, katanya lirih. Aku cuma minta satu kesempatan buat minta maaf. Rini menarik napas panjang. Maaf itu aku terima. Tapi kesempatan untuk kembali. Rini menggeleng pelan. Tidak ada. Fajar menutup mata, menahan sakit. Rini, aku tahu aku salah. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu tidak berhak menawarkan apapun ke aku, potong Rini tegas. Untuk pertama kalinya, Rini merasakan kemenangan kecil. Bukan kemenangan untuk menyombongkan diri, tetapi kemenangan karena ia akhirnya berani menjaga dirinya sendiri. Fajar tertunduk. Kalau begitu, bolehkah aku, setidaknya tetap berteman? Rini menatapnya lama. Sebuah luka lama terasa seperti tertarik kembali, namun tidak sampai berdarah. Tidak seperti dulu. Aku pikir kamu harus memperbaiki hidupmu sendiri dulu, jawabnya lembut. Dan aku harus melanjutkan hidupku, tanpa bayangan masa lalu. Rini masuk ke kos, menutup pintu pelan. Setetes air jatuh dari ujung hidungnya. Entah itu hujan atau sisa luka yang baru ia lepaskan. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda bagi Rini. Ia duduk lebih tegak. Ia bekerja lebih fokus. Ia merasa sedikit lebih kuat. Namun, Geri tampak memperhatikannya lebih sering hari itu. Saat jam istirahat, Geri mengetuk pintu ruangannya. Rini, kamu ada waktu? Tanya Geri pelan. Ya, Pak. Ada apa? Geri masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Aku tadi lewat kos kamu semalam. Aku lihat kamu berbicara dengan seseorang di luar. Rini terkejut. Pak, Bapak lewat kos saya. Geri mengangguk pelan. Saya sedang lewat ke arah rumah seorang rekan. Lalu saya lihat kamu berdiri bersama seorang pria. Kamu terlihat tegang. Rini menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rini, suara Geri lembut, hampir seperti kekhawatiran seorang suami. Kamu nggak apa-apa? Rini mengangkat wajah, menatap mata Geri yang hangat. Ada sesuatu yang menusuk dadanya. Takdir seakan sedang menggeser jalan hidupnya. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis. Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih, karena peduli. Geri menghembuskan napas lega. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bicara sama saya. Kamu nggak sendirian. Kata-kata itu menghantam hati Rini seperti pelukan yang tak kasat mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Malamnya, Rini duduk di kasur, memegang ponsel sambil menatap langit-langit kamar. Ia mengingat tatapan Fajar, ucapan Geri, dan perjalanan panjang yang sudah ia lalui. Takdir seperti sedang menyusun ulang semua langkahnya, mempertemukan masa lalu dan masa depan dalam satu titik. Dan Rini tahu, pertemuan semalam bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Bahwa ia tidak boleh lagi kembali pada luka yang sama. Bahwa waktunya untuk bangkit benar-benar sudah tiba. Hatinya mulai siap untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Rini berdiri di depan cermin besar kamar apartemen mewah Geri. Hari itu bukan hari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ketika ia kembali mengenakan gaun pengantin. Bukan sebagai wanita yang dipaksa kuat, tapi sebagai wanita yang benar-benar dicintai dan dipilih dengan penuh hormat. Gaunnya sederhana tetapi elegan, warna ivori lembut dengan rendah halus di bagian lengan. Hijabnya dipasang rapi oleh seorang penata rias profesional yang dipanggil langsung oleh Geri.
Tidak ada gemerlap berlebihan, tidak ada kerumitan yang menyulitkan. Semuanya terlihat tenang, hangat, dan penuh kenyamanan. Persis seperti kehidupan baru yang kini mulai ia jalani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap dirinya sendiri tanpa merasa rendah diri. Untuk pertama kalinya juga, ia merasakan bahwa ia pantas bahagia. Ia mengusap pelan perutnya yang mulai sedikit membesar. "Kamu ikut mama ya hari ini?" bisiknya. "Kita mulai hidup baru, nak, hidup yang damai." Geri menyambutnya di pelaminan kecil. Pernikahan mereka memang sengaja dibuat sederhana. Hanya keluarga inti Geri, 2 sahabat Rini, dan penghulu. Tidak ada keramaian, tidak ada tatapan menghakimi seperti dulu saat keluarga mantan suaminya selalu memandang rendah dirinya. Saat Rini melangkah mendekati pelaminan kecil itu, Geri menoleh dan tersenyum. Senyuman hangat, senyuman lelaki yang sejak awal tidak pernah memintanya menjadi sempurna, tapi menerima semua kekurangannya. "Masya Allah," ucap Geri pelan saat melihat Rini berjalan. "Kamu cantik sekali." Rini menunduk, pipinya memanas. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali ia dipuji tanpa maksud merendahkannya. "Mas cuma ngomong yang Mas lihat." Geri memperbaiki posisi kancing jasnya dan menunggu Rini duduk di sampingnya. "Mulai hari ini, kamu gak akan menjalani apapun sendirian lagi." Kata-kata itu seperti menyiram bagian hatinya yang dulu kering dan retak akibat pernikahan pertamanya yang hampa kasih sayang. Ijab kabul yang menggetarkan. Saat penghulu mulai memandu prosesi, Rini menggenggam jarinya sendiri, gugup. Bukan karena ia takut pada pernikahan, tetapi karena ia takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Trauma masa lalu masih meninggalkan bekas. Namun ketika Geri menyebutkan namanya dengan tegas, jelas, tanpa ragu sedikit pun, hatinya luluh. "Saya terima nikahnya Rini binti Harto dengan mas kawin seperti yang disebutkan, tunai." Ia menutup mulutnya menahan tangis. Tangis lega. Tangis syukur. Tangis seseorang yang akhirnya merasa aman. Geri menoleh, mengusap air mata di sudut matanya. "Mulai sekarang, kamu aman sama aku." Malam setelah pernikahan, kejujuran yang menguatkan. Usai acara, Rini dan Geri duduk di balkon apartemen, diterangi lampu kota yang gemerlap. Angin malam berembus pelan, membuat suasana hangat dan intim. "Mas," Rini membuka percakapan dengan suara hati-hati. "Kamu yakin gak salah pilih? Aku ini, bukan perempuan sempurna. Aku pernah gagal, pernah ditinggalkan, dan..." Geri mengangkat dagunya lembut. "Justru karena kamu pernah jatuh, kamu jadi lebih kuat. Dan aku bangga sama itu." Rini menunduk. Geri menggenggam tangan Rini. "Rin, masa lalu kamu bukan aib. Kamu bukan gagal. Kamu cuma pernah salah pilih orang." Ia tersenyum. "Dan itu bukan salah kamu." Kata-kata itu terasa seperti obat. Rini menahan napas, berusaha tidak kembali menangis. "Aku janji," lanjut Geri, "aku bakal jadi tempat pulang yang tenang buat kamu. Dan buat bayi kita." Bayi kita. Rini hampir tidak percaya ia mendengar itu dari mulut seorang pria yang sama sekali tidak berkewajiban menerima dirinya. Perubahan hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Seminggu setelah pernikahan, Rini resmi pindah ke rumah baru Geri. Sebuah rumah modern megah dengan halaman luas dan interior hangat. Bukan megah yang dingin, tapi megah yang dibuat dengan rasa. "Rumah ini bukan istana," kata Geri sambil membuka pintu utama. "Ini tempat kamu istirahat, tempat kamu merasa damai." Rini mengamati foto-foto keluarga Geri, aroma kayu manis dari diffuser di sudut ruangan, dan musik lembut instrumental yang mengalun. Semuanya begitu jauh berbeda dari rumah pernikahan pertamanya yang terasa seperti penjara. Di rumah ini, tidak ada suara bentakan, tidak ada tuduhan, tidak ada hinaan. Yang ada hanya kehangatan. Setiap pagi, Geri membawakan teh hangat untuknya. Setiap malam, mereka berbicara tentang masa depan. Dan setiap hari, perasaan takut di dada Rini perlahan hilang. Namun takdir belum selesai berputar. Suatu sore, beberapa minggu setelah mereka menikah, Geri pulang dengan wajah sedikit tegang. "Mas kenapa?" tanya Rini khawatir. Geri duduk di sampingnya. "Aku dapat undangan dari salah satu karyawan senior di kantor. Dia mau menikah." Rini mengangguk. Biasa saja. Tapi wajah Geri berubah semakin serius. "Dan,
Yang menikah itu mantan suamimu. Rini langsung membeku. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Tangannya refleks memegang dada. Lututnya gemetar. Untuk sesaat, ingatannya kembali berputar liar. Wajah mantan suaminya yang penuh caci maki. Ketika ia dituduh mandul. Saat ia diusir hanya dengan koper kecil. Saat keluarga suaminya menyebutnya wanita tidak berguna. Geri menyentuh bahunya lembut. Kalau kamu nggak mau datang, kita nggak usah datang. Rini menarik napas panjang. Sangat panjang. Sakit itu masih ada. Lukanya belum hilang. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Aku mau datang, jawab Rini lirih namun tegas. Aku mau mereka lihat. Aku bukan wanita yang mereka hina dulu. Geri tersenyum tipis. Kalau itu keputusanmu, Mas akan ada di sampingmu. Rini menggenggam tangan Geri kuat-kuat. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan babak itulah yang akan membuat mantan suaminya menyesal seumur hidup. Hari itu langit pagi tampak cerah. Tetapi hati Rini justru dipenuhi rasa campur aduk. Bahagia, gugup, dan takut semua jadi satu. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9. Dan sejak semalam ia mulai merasakan kontraksi halus. Geri sudah beberapa kali bertanya. Sakitnya semakin kuat, sayang? Namun Rini selalu menjawab dengan senyum. Belum, Mas, mungkin sebentar lagi. Geri sebenarnya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Sedikit saja Rini meringis. Laki-laki itu langsung panik. Kalau semakin sakit, kita langsung ke rumah sakit, ya? Suara Geri terdengar tegang. Rini mengangguk pelan, berusaha menenangkannya. Aku nggak apa-apa, Mas. Kamu yang justru kelihatan mau pingsan. Geri tertawa kecil, meski wajahnya pucat. Ya gimana, ini anak pertama aku, dan aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Rini memandangi suaminya. Laki-laki yang dulu hanya ia kenal sebagai atasan, tapi kini menjadi pelindung dan tempatnya bersandar. Dalam hati, ia berdoa semua berjalan lancar. Kontraksi semakin kuat. Sore hari, rasa mulas itu berubah menjadi kontraksi yang lebih sering dan menyakitkan hingga membuat Rini meringkuk sambil memegang perut. Geri langsung bangkit panik dari sofa. Rini, kita ke rumah sakit sekarang. Aku kayaknya memang udah waktunya, Mas. Tanpa menunggu, Geri mengambil tas persiapan persalinan, memapah istrinya, dan membawa mobil dengan kecepatan yang tetap terkontrol meski wajahnya tegang. Rini beberapa kali menangis menahan sakit, dan Geri berkali-kali menenangkan dengan suara gemetar. Kuat ya, sayang? Mas ada di sini. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sepanjang perjalanan, Geri tidak berhenti menggenggam tangan Rini, seolah takut istrinya menghilang jika ia melepaskannya. Proses persalinan yang menguras emosi. Setibanya di rumah sakit, Rini langsung ditangani perawat, sementara Geri terus mengikuti di sampingnya, tidak mau jauh barang satu langkah pun. Dokter memeriksa kondisinya. Sudah pembukaan 4. Kita tunggu prosesnya. Bu Rini. Rini mengangguk, menahan air mata. Sakit itu seperti ombak besar yang datang bertubi-tubi. Geri mengusap keringatnya, memegangi tangannya. Sayang, kamu hebat banget. Kamu kuat. Rini ingin menjawab, tetapi rasa sakit terlalu intens. Ia hanya bisa memejamkan mata. Menjelang malam, pembukaan semakin bertambah. Rini mulai kehabisan tenaga. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal. Mas, aku takut, bisiknya lirih. Geri langsung mendekat, mengusap kepalanya. Jangan takut, Mas di sini. Kamu nggak sendirian. Kita lewatin ini sama-sama. Air mata Rini jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena ia baru pertama kali merasakan dicintai sedalam itu saat berada di titik terlemah. Ketika akhirnya pembukaan lengkap dan proses persalinan dimulai, Rini hampir putus asa karena nyerinya tak tertahankan. Tapi ia mendengar suara Geri, tenang namun penuh kekuatan. Ayo, sayang, sebentar lagi kamu ketemu anak kita. Kamu bisa. Rini menggigit bibir, berusaha keras dari seluruh tenaga yang tersisa. Bu Rini, sekali lagi. Dorong. Dengan sisa kekuatan dan doa yang dipanjatkan berulang-ulang, akhirnya, suara tangis itu menggema di ruangan. Tangis yang begitu nyaring dan menyayat.
namun sekaligus menghapus semua rasa sakit yang sebelumnya seperti tidak berakhir. Geri langsung menutup wajahnya dengan tangan, terisak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika bayi kecil itu diletakkan di dada Rini, air matanya langsung pecah. Mas, dia lahir. Suaranya bergetar hebat. Geri mengecup kening Rini. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Kamu luar biasa. Bayi yang mengubah segalanya. Beberapa jam setelah persalinan, Rini akhirnya dipindahkan ke kamar. Ia memeluk bayi mungilnya. Seorang bayi laki-laki dengan mata bulat yang mirip Geri, dan bibir mungil yang mirip dirinya. Geri duduk di kursi dekat ranjang, menatap kedua malaikatnya itu tanpa berkedip. Kita kasih nama apa, Mas? Tanya Rini dengan suara lemah tapi bahagia. Geri tersenyum hangat. Aku pengen namanya Eyarese. Artinya, kebahagiaan. Rini mengusap kepala anaknya. Eyarese, nama yang indah. Geri berdiri, mendekat, dan mencium kepala anaknya. Karena kamu datang ke hidup kita, semuanya jadi lebih bahagia. Saat itu Rini hampir menangis lagi. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Beberapa tahun lalu, ia dituduh mandul. Dihina tidak becus jadi istri. Dianggap tidak mampu memberikan keturunan. Suami pertamanya mencampakannya tanpa rasa kasihan. Dan kini Tuhan menunjukkan jawabannya. Ia melahirkan anak yang sehat, kuat, dan tampan. Lebih dari itu, ia kini memiliki keluarga yang benar-benar mencintainya. Momen hangat yang tidak pernah ia rasakan dulu. Hari-hari setelah kelahiran Eyarese dipenuhi tawa kecil, kehangatan, dan cinta. Geri selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan, atau menyusui bayi dengan botol ketika Rini lelah. Setiap malam, ketika Eyarese menangis, Geri selalu menjadi orang pertama yang menggendongnya meski matanya masih setengah tertutup. Aku bantu, sayang. Kamu istirahat. Rini memandangi adegan itu, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam pernikahan sebelumnya. Ia merasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda. Rini juga semakin percaya diri menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu. Bahkan rasa takut akan masa lalu mulai terkikis perlahan. Namun satu hal tetap menghantui pikirannya. Undangan pernikahan itu. Pernikahan mantan suaminya. Ia memegang bayi kecilnya, lalu menatap jauh. Mas, kamu yakin kita harus datang? Geri yang sedang mengelus punggung Rini tersenyum tenang. Kita nggak harus apa-apa. Tapi kalau kamu mau datang, Mas akan berdiri di samping kamu. Rini mengangguk pelan. Bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin pamer. Tapi karena ia ingin berdiri sebagai bukti hidup bahwa dirinya bukan wanita yang dulu mereka hina-hina. Ia bukan mandul. Ia bukan tidak berguna. Ia bukan miskin. Ia adalah ibu dari anak yang sehat. Ia adalah istri dari pria baik dan mapan. Dan ia akan menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Hari itu suasana rumah terasa begitu hangat. Rini baru saja selesai menyusui Eyarese yang kini berusia 2 bulan. Geri sedang menyiapkan teh manis hangat di dapur, sementara Rini duduk di sofa sambil menimang bayi kecilnya. Rini mengusap pipi Eyarese yang halus. Bayi itu tersenyum kecil. Senyum yang selalu berhasil menghapus segala sisa luka masa lalunya. Hidup terasa sempurna. Sampai suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Mas, ada tamu kayaknya, kata Rini. Geri mengusap tangannya dengan tisu, lalu menuju pintu. Tidak lama kemudian, ia kembali sambil membawa sebuah amplop putih tebal yang diserahkan oleh seorang kurir. Sayang, ujar Geri perlahan, wajahnya berubah. Ini kayaknya undangan. Rini langsung merasakan sesuatu merayap di punggungnya. Undangan apa? Geri duduk di sampingnya. Dari dia. Rini terdiam. Tidak perlu dijelaskan siapa dia itu. Hanya satu orang yang masih menjadi bayangan dalam hidupnya. Raka, mantan suami yang pernah meremes harga dirinya sampai hancur. Geri meletakkan amplop itu di meja. Aku nggak buka, karena aku mau kamu yang menentukan. Rini menatap amplop itu lama sekali. Tangannya gemetar pelan. Setelah beberapa menit, ia mengulurkan tangan dan membuka amplop tersebut. Nama yang membuat dadanya sesak. Begitu kertas undangan itu terbuka, jantung Rini langsung bergetar. Undangan pernikahan.
Raka Pradipta Amelia Andini. Ia membacanya pelan. Nama itu, nama yang dulu pernah ia sebut dengan cinta, kini terasa asing dan dingin. Melia. Siapa lagi kalau bukan perempuan yang dulu menjadi selingkuhan Raka? Perempuan yang disebutnya, teman kerja biasa. Padahal diam-diam merebut suaminya sendiri. Geri mengamati perubahan wajah Rini. Kalau kamu nggak mau datang, kita nggak usah. Rini menggigit bibir bawahnya. Ingatan demi ingatan menamparnya bertubi-tubi. Raka yang mendorongnya keluar rumah. Raka yang mengatakan dirinya mandul. Raka yang menyebutnya miskin dan tidak pantas berdiri sejajar. Raka yang tidak pernah meminta maaf setelah menghancurkan hidupnya. Dan kini Raka menikah dengan wanita yang pernah menjadi duri dalam rumah tangganya. Rini memejamkan mata menahan gelombang emosi. Ketenangan Geri membuat Rini mampu bernapas. Geri mendekat, mengusap pundaknya. Sayang, kamu gak harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Hidup kamu sekarang sudah bahagia. Kamu punya aku, kamu punya ERSA. Masa lalu itu, kita bisa biarkan. Rini menoleh, menatap mata Geri. Di sana tidak ada paksaan, tidak ada rasa ingin menang. Hanya ketulusan, dan itu membuat hatinya menghangat. Tapi Mas, suara Rini bergetar. Aku merasa, kalau aku nggak datang, aku seperti tetap jadi perempuan yang mereka anggap lemah. Dan kalau kamu datang, Geri membalas lembut, kamu akan datang bukan sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang sudah bangkit. Rini menunduk. Kata-kata itu benar. Tapi luka itu masih perih. Pertarungan batinnya dimulai. Malam itu Rini tidak bisa tidur. ERSA sudah terlelap. Geri pun sudah terlelap di sampingnya. Tapi pikirannya terus berputar. Apa aku harus datang? Apa aku sanggup menghadapi semua tatapan sinis itu? Apa aku siap melihat laki-laki yang dulu merendahkanku berdiri di pelaminan dengan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku? Rini duduk di tepi ranjang, memegangi kepala. Rasa takut dan dendam bercampur menjadi satu. Namun ketika ia melihat ERSA yang tidur pulas dengan wajah suci, hatinya pun berubah lembut. Aku bukan perempuan yang dulu lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengingat bagaimana ia diusir dengan tuduhan mandul. Sementara kini ia memeluk bayi yang lahir dari rahimnya sendiri. Ia mengingat bagaimana ia dianggap tidak punya masa depan, sementara kini ia hidup berkecukupan bersama suami yang benar-benar mencintainya. Ia mengingat bagaimana ia dulu menangis setiap malam, sementara kini ia bangun setiap pagi dengan kebahagiaan baru. Pelan-pelan, rasa takut itu berubah menjadi tekad. Pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, Rini duduk di ruang makan sambil menggendong ERSA. Sementara Geri menyiapkan sarapan, Rini memandang suaminya dengan senyum lembut. Mas. Geri menoleh. Aku mau datang. Geri berhenti mengaduk kopi. Matanya menatap Rini seolah memastikan ia tidak salah dengar. Kamu yakin? Rini mengangguk mantap. Aku mau mereka lihat. Kehidupan aku nggak hancur setelah mereka meninggalkan aku. Aku mau mereka lihat ERSA. Bukti bahwa aku bukan seperti yang mereka tuduhkan. Ia menarik napas panjang. Aku mau datang bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Geri tersenyum bangga. Kalau itu pilihanmu, Mas akan ada di samping kamu setiap detik. Rini merasa lega, seolah beban besar terangkat dari dadanya. Namun satu hal masih belum ia sadari, bahwa keputusannya datang ke pesta itu akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Dan rahasia itu akan mengubah banyak hal. Bahkan lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang membuat dada Rini terasa sesak sejak malam sebelumnya. Hari di mana ia akan kembali berdiri di hadapan orang-orang yang dulu mencibirnya, meremehkannya, dan menghancurkan harga dirinya. Pesta pernikahan Raka Amelia. Rini berkali-kali menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri ketika berdiri di depan cermin. Tubuhnya dibalut gaun elegan warna pastel lembut yang anggun, sementara jilbabnya ditata rapi oleh perias profesional. Wajahnya tidak menor, namun anggun dan berkelas. Di belakangnya, Geri berdiri sambil menggendong ERSA yang memakai pakaian bayi warna putih bersih. Rini menoleh dan tersenyum tipis. Mas, aku gugup. Geri mendekat, mengusap lembut punggung Rini. Gugup itu wajar. Tapi lihat diri kamu,
Kamu cantik. Kamu kuat. Kamu bukan Rini yang dulu. Rini menunduk. Air matanya hampir jatuh. Bukan sedih, tapi karena merasa dihargai. Geri meraih dagunya pelan. Dan ingat, apapun yang terjadi nanti, Mas berdiri di samping kamu. Rini menarik napas panjang lalu mengangguk. Aku siap. Perjalanan menuju pesta yang menyimpan banyak mata. Mobil hitam mewah milik Geri meluncur di jalanan dengan tenang. Rini duduk di samping. Sementara ARSA tertidur di carseat belakang. Sepanjang perjalanan, Rini hanya diam, memandangi bangunan-bangunan kota yang samar-samar tampak lewat kaca. Setiap kilometer yang mereka tempuh membuat jantung Rini semakin cepat berdegup. Kalau kamu mau putar balik, bilang aja. Geri menyentuh tangannya lembut. Rini menggeleng. Enggak, Mas. Aku mau selesaikan ini. Setelah hampir 30 menit, mereka tiba di gedung megah tempat pesta pernikahan itu digelar. Lampu-lampu kristal menyala terang, karpet merah terbentang panjang, dan tamu-tamu berdandan mewah datang silih berganti. Saat Geri membuka pintu mobil untuknya, Rini merasa seluruh dunia menahan napas. Ia melangkah keluar. Dan seperti yang sudah ia duga, semua mata langsung tertuju padanya. Tatapan yang mengiris, bisikan yang memotong nafas. Itu Rini, kan? Yang dulu dituduh mandul sama Raka. Kok dia bisa datang? Itu suaminya? Ganteng banget. Bayinya lucu. Berarti dia nggak mandul dong. Melia bakal panas ini. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Rini, tapi ia tetap berjalan dengan kepala tegak. Geri menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Setiap langkah menuju pintu aula terasa seperti perjalanan panjang yang sulit, namun Rini tetap melangkah meski jantungnya seperti mau meledak. Saat masuk ke ruangan utama, ia melihat pelaminan yang dipenuhi bunga. Di sana, berdiri dua orang yang pernah membuat hidupnya kacau. Raka, mantan suaminya. Melia, mantan selingkuhan suaminya yang kini menjadi pengantin. Mereka berdua tampak kaget melihat kedatangan Rini. Raka sampai menghentikan senyum di wajahnya. Melia memandang dari ujung kepala hingga kaki, tidak percaya bahwa Rini tampil begitu indah. Pertemuan pertama setelah lama berpisah. MC mempersilakan tamu-tamu untuk memberikan ucapan selamat. Rini dan Geri pun bergerak menuju pelaminan. Raka menelan ludah, wajahnya kaku. Rini. Rini tersenyum tipis. Selamat ya, Kak. Suara Rini terdengar tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ketidaksabaran. Justru itu yang membuat Raka semakin tidak nyaman. Melia menatap sinis. Wah, kamu datang juga. Kaget lihat kamu berani muncul. Rini hanya memandangi Melia sebentar. Kenapa enggak? Kita sama-sama pernah saling mengenal. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Melia terdiam. Sementara Raka mengalihkan pandangan ke arah Geri. Itu, suami baru kamu? Geri menjabat tangan Raka dengan tenang. Iya, saya suaminya. Raka memperhatikan jam tangan mahal Geri, pakaiannya yang rapi, aura wibawa yang sangat berbeda dari dirinya. Ada rasa menusuk di dadanya, entah itu malu atau iri, bahkan ia sendiri tidak tahu. Melia memandangi bayi ARSA dengan sorot tak percaya. Itu, anak kamu. Nada suaranya mengandung ketidaksukaan. Rini mengangguk sambil tersenyum. Ini ARSA, putraku. Wajah Melia berubah pucat. Raka bahkan lebih parah. Matanya membulat, rahangnya mengeras, dan seluruh tubuhnya menegang. Seolah seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakinya. Jadi, kamu bukan. Suara Raka bergetar. Bukan mandul. Rini melanjutkan dengan nada datar tapi menohok. Wajah Raka langsung memerah, dipenuhi rasa malu. Suasana pelaminan mendadak hening. Beberapa tamu bahkan memperhatikan dari kejauhan. Melia berbisik tajam. Raka, semua orang lihat. Kendalikan diri kamu. Raka menggertakkan gigi tapi tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Rini merasa dadanya hangat, bukan karena puas, tetapi karena akhirnya kebenaran terungkap begitu saja. Ia tidak merendahkan siapapun. Ia hanya menunjukkan kenyataan. Ketegangan yang memuncak. Baru beberapa menit berlalu, suatu suara menggema dari arah belakang Rini. Bu Rini.
Rini menoleh. Seorang pegawai kantor, tempat Raka bekerja dahulu, berlari kecil menghampirinya. Wajahnya terkejut sekaligus gugup. Bu Rini? Bapak Geri, mohon maaf, tapi kami baru saja menerima pesan dari kantor pusat. Geri mengangguk santai. Iya, ada apa? Pegawai itu menelan ludah, cemas. Data kepegawaian, Pak Raka, baru saja dinonaktifkan secara sistem. Raka membeku. Pegawai itu menambahkan lirih. Dan angket dari komisaris ditandatangani langsung oleh Bapak Geri. Semua orang yang mendengar itu langsung membelalakan mata. Melia memandang suaminya dengan kaget. Apa maksudnya ini, Raka? Raka menatap Geri seperti baru saja melihat sosok raksasa. Jadi, kamu, pemilik perusahaan tempat aku bekerja? Geri hanya tersenyum singkat, tanpa kesombongan. Hari ini saya hanya datang sebagai suami Rini. Bukan siapa-siapa yang lain. Ruangan terasa seperti berhenti bernapas. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Sebagian terkejut, sebagian terperangah, sebagian lain menatap Raka dengan kasihan. Rini memandang Raka dan Melia. Bukan tersenyum puas. Bukan merasa menang. Ada rasa iba, tapi juga keadilan yang terasa tuntas. Suasana pesta berubah total. Melia menarik lengan Raka dengan kasar. Kamu dipecat di hari pernikahan kita. Apa-apaan ini, Raka? Raka tampak hancur. Gue nggak tahu apa-apa. Air muka Melia berubah menjadi panik dan marah sekaligus. Beberapa tamu mulai menjauh, takut terseret drama. Rini menatap mereka dengan mata lembut namun tegas. Kalian dulu bilang aku nggak punya masa depan. Tapi lihatlah, Tuhan punya rencana lain. Ia menggendong ARSA lebih erat dan menggenggam tangan Geri. Dan hari ini aku datang bukan untuk merendahkan kalian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Melia terdiam. Raka menunduk dalam, seperti menahan malu paling besar dalam hidupnya. Dan seluruh pesta berubah menjadi bisik-bisik panjang yang tidak berkesudahan. Musik pesta perlahan mereda ketika bisikan para tamu semakin keras. Semua mata kini tertuju pada Rini dan Geri yang berdiri anggun di tengah ruangan, kontras dengan wajah Fajar yang sudah memucat seputih taplak meja. Aroma bunga segar dan wangi lilin mahal tak mampu menutupi ketegangan yang mengunci udara malam itu. Rina, wanita yang menjadi istri baru Fajar, berdiri terpaku dengan buket bunga yang hampir jatuh dari tangannya. Tapi Rini tetap tenang. Ia tahu malam ini adalah babak penutup dari segala luka, penghinaan, dan air mata yang dulu ia telan dalam kesunyian. Para tamu masih menunggu, bingung, heran, penasaran. Salah satu tamu akhirnya bersuara kecil namun cukup terdengar. Bukannya itu, CEO perusahaan tempat Fajar bekerja? Yang laki-laki kaya itu, suami barunya Rini. Bisikan itu menyebar seperti api kecil yang melahap tumpukan kertas kering. Geri melangkah maju perlahan, masih menggenggam tangan Rini dengan mantap. Tatapannya tajam namun tetap elegan. Seorang lelaki yang jelas bukan sembarang lelaki. Karisma, kekuasaan, dan ketenangannya memancar begitu nyata. Selamat malam, ucap Geri dengan suara tenang namun sangat jelas, membuat semua orang langsung diam. Rini hanya memandang ke arahnya. Ia tahu Geri bukan tipe yang suka membuat keributan. Jika dia sudah berbicara, artinya sesuatu yang besar akan terjadi. Fajar menelan ludah, langkahnya sedikit mundur. Pak Geri, apa maksudnya Anda datang kemari? Ini acara pribadi saya. Geri tersenyum tipis. Tapi senyum itu justru membuat Fajar semakin pucat. Acara pribadi, ya? Bagus. Kebetulan saya juga ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi, tetapi akan saya sampaikan di sini supaya tidak ada kesalahpahaman. Rini tetap berdiri tenang. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya kebenaran yang selama ini ia simpan bisa keluar tanpa ia harus mengatakan apapun. Geri menatap langsung ke arah Fajar. Saya baru saja menerima laporan akhir tahun dari kantor pusat, ucapnya. Dan dari semua manajer di perusahaan saya, Anda, Fajar, memiliki catatan paling buruk. Pesta seketika berubah hening membeku. Rina terbelalak. Fajar? Kok bisa? Fajar langsung panik. Pak, saya bisa jelaskan semuanya.
Tidak perlu. Potong Gri cepat namun tetap sopan. Saya sudah memeriksa semua bukti. Manipulasi data, ketidakhadiran, laporan keuangan yang kacau, dan komentar Anda yang sering merendahkan rekan kerja, terutama perempuan karena Anda menganggap mereka lemah dan mandul. Kalimat itu seperti petir yang menyambar kepala Fajar. Rini mengerja perlahan. Ia tidak menyangka Gri juga menemukan itu. Para tamu menatap Fajar dengan pandangan jijik. Rina menggigit bibir. Wajahnya berubah merah karena malu. Tidak. Ini pasti salah. Tidak mungkin. Saya bekerja dengan baik. Fajar membantah dengan suara meninggi. Baik. Gri menaikkan alis. Anda sungguh percaya diri untuk seseorang yang bahkan tidak tahu siapa pemilik perusahaan tempat Anda bekerja. Fajar terdiam. Semua orang pun ikut terdiam. Dan Gri akhirnya menyampaikan kalimat yang meruntuhkan hidup seorang lelaki yang dulu pernah mematahkan hati Rini. Saya adalah pemilik perusahaan Anda, Fajar. Nadanya tegas, tidak meninggi, namun jauh lebih mematikan. Nama saya tercatat sebagai CEO utama. Saya pemegang saham terbesar. Dan, saya suami sah Rini. Gri menggenggam tangan Rini lebih erat, seolah menegaskan semuanya. Mulai malam ini, lanjutnya pelan namun jelas, Anda resmi diberhentikan dari posisi Anda. Semua akses Anda sudah dicabut sejak 2 jam lalu. Terdengar suara napas yang tertahan dari beberapa tamu. Fajar memucat. Anda memecat saya? Di malam pernikahan saya? Ya, jawab Gri singkat. Karena Anda tidak layak bekerja di perusahaan saya. Dan Anda tidak layak merendahkan perempuan manapun, terutama istri saya. Kalimat itu membuat ruangan seperti meledak dalam keheningan yang berat. Fajar terduduk di kursi terdekat. Wajahnya hancur. Rina menangis karena malu dan syok. Beberapa tamu menutup mulut, ada yang menunduk, ada yang mengelus dada. Sementara itu, Rini berdiri tegak. Di dadanya, bayi kecil yang ia bawa sejak awal mulai menggeliat pelan, seakan merasakan perubahan suasana. Rini mengusap kepala anaknya dengan lembut. Terima kasih, Mas, bisiknya lirih pada Gri. Untukmu, sayang, jawab Gri dengan senyum lembut. Kau tidak perlu membalas dendam. Aku hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan pada malam itu, di pesta pernikahan mantannya sendiri, Rini akhirnya merasa semua luka lama, semua air mata, dan semua penghinaan terbayar tuntas. Bet masih ada satu hal lagi yang akan menutup semua cerita. Sesuatu yang akan membuat Fajar benar-benar berlutut oleh rasa penyesalan. Lampu-lampu pesta mulai meredup, diganti dengan cahaya lembut yang memantul dari dinding kaca ballroom. Musik yang tadinya riuh kini berubah menjadi alunan instrumen pelan, seolah memberikan ruang bagi semua orang untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Fajar masih terduduk di kursinya, wajahnya pucat dan mata kosong, seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh pijakan hidupnya. Rina, istrinya yang baru dinikahi kurang dari 2 jam lalu, berdiri di sampingnya dengan mata bengkak. Ia mencoba menyentuh lengan Fajar, tetapi Fajar bahkan tidak menatapnya. Di tengah itu semua, Rini berdiri anggun sambil menggendong bayinya. Malam yang seharusnya penuh luka justru terasa selesai. Beban yang selama ini menghimpitnya seperti menguap begitu saja. Gri mendekat ke Rini, menyentuh lembut bahu istrinya. Kita pulang? Tanyanya dengan suara tenang. Rini mengangguk. Ya, aku sudah mendapatkan apa yang selama ini kutunggu, bukan balas dendam, tapi keadilan. Gri tersenyum tipis. Dan kau mendapatkannya dengan kepala tegak. Namun sebelum mereka berjalan keluar, langkah kecil menghentikan Rini. Seorang ibu tua, tamunya yang tadi menjahitkan kebaya pengantin Rina, mendekat perlahan. Rini, ibu itu menunduk sopan. Nak, aku ingin bilang, kau luar biasa. Tidak ada perempuan yang dihina dan disakiti mampu tampil setenang dan seanggun ini. Rini tersenyum lembut. Saya hanya ingin menunjukkan, perempuan tidak seharusnya diremehkan. Ibu itu menatap bayinya Rini. Dan kau membuktikan sesuatu yang dulu dituduhkan padamu. Rini mengangguk. Aku bukan mandul. Dan bahkan kalaupun aku tidak bisa punya anak, itu bukan alasan untuk menghina seorang perempuan. Ucapan itu membuat beberapa tamu mengangguk setuju. Beberapa bahkan menangis diam-diam,
tersentuh oleh ketegasan dan kedewasaannya. Saat Rini dan Gri berjalan menuju pintu keluar, Fajar akhirnya bangkit. Langkahnya gemetar, wajahnya penuh penyesalan dan rasa tidak percaya. "Rini," suaranya bergetar, hampir pudar. "Maafkan aku." Rini berhenti. Ia tidak menoleh hingga beberapa detik berlalu. Baru kemudian ia menatap Fajar, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan yang menyakitkan. "Aku sudah memaafkanmu," kata Rini lembut. Fajar menatapnya, bingung. "Kau sudah memaafkanku?" "Iya." Rini tersenyum kecil. Bukan sombong, bukan mengejek, tetapi tulus. "Karena aku tidak ingin menjalani hidup dengan membawa kebencian. Tapi memaafkan bukan berarti aku melupakan apa yang kau lakukan." Fajar menunduk. "Dan satu hal lagi," lanjut Rini. "Aku tidak membalas dendam. Yang terjadi malam ini adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri." Gri berdiri tenang di belakang Rini, tidak ikut menyela. Ia membiarkan Rini menyelesaikan semuanya dengan caranya. "Selamat menjalani kehidupan barumu, Fajar," ucap Rini pelan, "dan semoga suatu hari kau belajar menghargai perempuan." Fajar menutup wajahnya. Ia menangis, bukan karena kehilangan pekerjaan saja, tetapi karena baru menyadari betapa hancurnya hati perempuan yang pernah ia sakiti. Setelah berjalan keluar dari ballroom, angin malam menyambut mereka. Kota tampak berkilau, seperti ikut merayakan kemenangan Rini malam itu. Gri membuka pintu mobil dan membantu Rini masuk sambil memastikan bayinya nyaman. "Bangga padamu," ucap Gri sambil tersenyum ketika ia duduk di sebelah Rini. Rini menyandarkan kepalanya pada bahu suaminya. "Terima kasih sudah selalu ada. Kalau bukan karena kau, mungkin aku tidak sekuat ini." "Bukan karena aku," jawab Gri sambil mencium kening Rini. "Kau memang kuat sejak awal. Aku hanya menemani." Rini mengusap kepala bayinya yang tertidur pulas. "Kehidupan lama sudah selesai," bisiknya. "Dan kehidupan baru sudah menunggu," sambung Gri. Mobil melaju perlahan meninggalkan gedung megah itu. Di belakang mereka, pesta pernikahan yang tadinya megah kini menyisakan cerita pahit bagi sebagian orang, tetapi menjadi penutup manis bagi seseorang yang pernah dihina, diremehkan, dan ditinggalkan. Pesan moralnya sederhana namun dalam. Perempuan bukan barang yang bisa diukur dari kemampuan melahirkan atau jumlah uang yang dimiliki. Tidak ada manusia yang pantas direndahkan hanya karena sedang berada di titik terendah hidupnya. Dan yang terpenting, keadilan selalu datang pada waktu yang tepat. Tidak perlu membalas dengan tangan sendiri, cukup jalani hidup dengan baik, dan kehidupanlah yang akan menunjukkan siapa yang benar. Rini tersenyum ketika lampu-lampu kota menyinari wajahnya. Ia telah menang, bukan karena membuat orang lain jatuh, tetapi karena ia berhasil bangkit dan berdiri lagi. Dan itu adalah kemenangan paling elegan yang bisa dimiliki seorang perempuan.